ketakutan untuk membuat kelompok GS ini menjadi lebih tenar. Berkat kamera CCTV yang ada di lokasi, reputasi kelompok GSE pun semakin naik setelah mampu menghadapi 50 orang Manchester United yang pemberitaan ini tidak terlepas dari peran Matt yang menyarankan ide briliannya sehingga namanya pun mendadak terkenal di kalangan supporter West Ham. Bahkan Matt sendiri pun mentato tubuhnya dengan logo GSE dan itu semakin membuat Boffer cemburu, penuh iri dan dengki. People around town had heard of me. They would hear my accent and say, once you've taken a few punches and realize you're not made of glass, you're back. It's knowing that you have your friends. Ketika Matt berkunjung ke rumah Shannon, muncullah seseorang yang sangat tidak diduga-duga kedatangannya, yaitu sang ayah yang datang untuk menjenguk mereka berdua. Yang setelah berdebat mengenai sikap sang ayah yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Matt diajak untuk mengunjungi London Times atau pusatnya penerbitan berita surat kabar dan tempat berkumpulnya para jurnalis. Dengan harapan Matt bisa berkenalan dengan salah satu orang dalam dan punya kesempatan untuk memulai kembali karirnya sebagai seorang jurnalis. Balelol. Tak ingin melewatkan kesempatan, Matt pun ikut bersama sang ayah ke London Times dan sungguh sangat tak terduga ketika salah satu teman dekat Boffer melihat Matt berada di sarangnya para jurnalis yang seperti Dunham tekankan di awal bahwa ada dua hal yang paling dibenci oleh para hooligans. Yang pertama polisi, yang kedua adalah jurnalis. Sehingga Boffer pun akhirnya memiliki senjata untuk bisa menyingkirkan si Matt dari kelompok GSE ini. A little yank, mate. Tepat di saat bersamaan diadakanlah undian untuk menentukan tim yang mana akan bertanding di season selanjutnya, di mana Dunham dan semua orang pun langsung bersorak-sorai saat mengetahui jika West Ham akan bertanding melawan Millwall yang seperti kita tahu keduanya adalah musuh bebuyutan yang selama 10 terakhir ini tidak pernah saling bertemu, dan ini adalah kesempatan emas untuk kedua kelompok supporter mengeluarkan semua jiwa-jiwa kebrutalannya. Yes! Come on, you Lions! Kembali ke Matt dan sang ayah yang tengah mengobrol seputar dunia jurnalisme tepat saat Steve baru saja pulang bekerja. Mendengar percakapan mereka berdua, Steve pun menjadi penasaran tentang jurusan apa sih bun yang sebenarnya Matt ambil di kampusnya. Yang alangkah terkejutnya Steve saat Shannon mengatakan jika Matt adalah seorang mahasiswi jurnalisme, sehingga ia pun buru-buru pergi ke markas JSE untuk menjemput Matt dari tempat tersebut. Tanpa banyak bicara, Steve langsung mengajak Matt untuk pulang karena bukan apa-apa. Steve hanya peduli pada keselamatan adik iparnya, tak ingin Matt terluka atau dikeroyok oleh semua hooligans apabila mereka mengetahui tentang profesi jurnalisnya atau jurusan kuliah yang diambilnya. Namun saat akan pergi, semua orang langsung mengacungkan gelas minuman mereka dan mengajak Steve untuk bersulang, yang pada akhirnya terungkaplah jika Steve adalah ketua lama dari kelompok GSE. The Major! Sudah terlanjur ketahuan, Steve pun akhirnya menceritakan masa lalunya 10 tahun lalu ketika dirinya masih menjabat sebagai ketua, di mana pada waktu itu West Ham kalah dari Millwall. Tak terima timnya diejek dan ditertawakan, Steve bersama kelompoknya pun melakukan penyerangan tepat saat putra kandungnya Tommy masih berada di TKP, hingga terjadilah insiden tak terduga ketika si anak terjatuh dan seluruh tulangnya remuk terinjak-injak oleh kelompok GSE, sehingga Steve yang menyaksikan langsung hal itu pun menjadi trauma dan memutuskan untuk melepaskan jabatan dari ketua. Di saat bersamaan, Boffer pun mendatangi kediaman Dunham untuk memberitahu tentang Matt yang seorang jurnalis, yang karena penasaran, Dunham pun memeriksa barang-barang pribadi Matt dan menemukan tesis tentang jurnalisme sekaligus laptop berisi tulisan yang menceritakan kehidupan para hooligans, termasuk nama Dunham yang juga tertera di situ. You happy now? We're all in here. Say nothing about me. Tak banyak pikir, Dunham langsung meluncur ke markas untuk meminta klarifikasi, di mana ketegangan itu berhasil dilarai oleh Steve yang kebetulan masih ada di sana. Namun Boffer yang sejak awal benci pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terus mendesak Matt dengan mengatakan bahwa ayahnya juga adalah seorang jurnalis, sehingga ketika Steve tak terima ayah mertuanya dilibatkan, langsung menghajar si Boffer hingga dia menjadi sangat sakit hati. Terlebih lagi, Dunham sang ketua tentunya akan lebih memihak pada keluarganya sendiri ketimbang pada si Boffer yang bergong ini. Boffer yang pundung pun lagi-lagi mengambil keputusan yang salah ketika dia nekat mendatangi markas Millwall untuk bertemu dengan Tommy untuk memberitahunya bahwa Matt Yankee adalah seorang wartawan, dan saat ini Steve juga kebetulan ada di markas, sehingga Tommy dan pasukan pun langsung meluncur ke sana untuk melakukan penyerangan sekaligus membalaskan dendam kematian putranya 10 tahun yang lalu.